Pertanyaan saya tadi menyangkut pengangkatan atau pembentukan MRP sampai dengan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua dan juga DPRP Papua, yang mana lebih banyak itu dari unsur adat. Saya sebagai Ketua Dewan Adat Tabi melihat hal ini cukup baik, sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai hari ini yang sedikit jadi persoalan itu yang sudah saya sampaikan tadi kepada LIPI, bahwa MRP dan DPRP Papua, persoalan di DPR Papua itu dia tidak masuk dalam unsur pimpinan, pemilihan unsur pimpinan ketua DPR. Pada awalnya itu mereka tidak punya fraksi dan tidak punya ruang untuk diajukan atau diakomodir sehingga bisa masuk dalam unsur pimpinan, dalam hal ini ketua DPR Papua. Itu yang saya lihat belum jalan dengan baik, yang saya sudah sampaikan tadi selama 2 jam waktu kami dengan LIPI. Begitu juga Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua dalam kerja-kerja nyatanya, ya saya lihat sedikitnya sudah berjalan orientasi lebih banyak pada masyarakat. Dan saya mau katakan bahwa Majelis Rakyat Papua lebih dengar orang Papua. Sampai hari ini itu tidak ada kewenangan untuk legislasi. Tidak bisa ada mereka memberikan pengawasan terhadap dalam keputusan-keputusan yang dilakukan oleh DPR dan gubernur. Kami hanya bisa punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan, dan sesuai dengan fungsi itu kami sudah jalan. Kemudian Majelis Rakyat Papua ini adalah putusan akar rumput orang asli Papua. Maka beberapa hari ini kalau misalnya ada sedikit bertentangan dengan negara ini, atau kata orang di masyarakat atau di luar sana para elit politik, mereka katakan bahwa kami melawan negara. Sebenarnya tidak, karena Undang-Undang 21 itu mengisyaratkan terbentuknya MRP. Jadi kalau apabila subjeknya ini tidak bisa diakomodir dengan baik, ya apa salahnya kalau dia bisa melakukan. Dan itu saya sudah hampir 2 jam tadi sudah menyampaikan itu kepada LIPI. Kemudian keberadaan saya tadi dengan LIPI 2 jam itu bisa menjadi manfaat yang baik terhadap koreksi terhadap negara ini. Terus kemudian dari MRP dan DPRP saya juga ditanyakan oleh LIPI menyangkut dengan masalah pemberian otonomi khusus, khususnya di pasal yang mengatur tentang daerah otonomi baru. Jadi saya sudah sampaikan bahwa sikap Dewan Adat Tabi tidak menolak, tidak menerima. Tapi kami mau lihat apakah DOP ini betul-betul membawa susu yang punya gizi untuk orang Papua atau tidak. Karena dalam arti kita melihat karena sudah terlalu ramai orang bicara itu, lebih baik kami memilih diam. Dan ketika orang yang bersangkutan dalam hal ini LIPI tadi datang, ya kami menyampaikan bahwa pandangan Dewan Adat Tabi bahwa kami tidak menolak, kami tidak menerima. Karena yang pertama, dua-duanya ada baik buruk. Menerima, hampir semua orang Papua bilang bahwa itu ancaman. Kemudian kalau menolak itu jadi ancaman buat orang non Papua dan juga orang Papua sendiri juga. Seperti tadi saya sampaikan bahwa DOP ini menjadi solusi yang artinya 50-50 untuk memberikan proteksi secara baik terhadap orang Papua itu sendiri. Karena sampai hari ini orang Papua sendiri juga tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, sehingga 7 wilayah adat ini hanya cuma menjadi satu slogan doang. Itu cuma jadi slogan saja, orang bicara bahwa kita punya 7 wilayah adat. Tapi di 7 wilayah adat itu kita bikin apa? Misalnya wilayah adat, dari 6 wilayah adat yang ada selain kami gitu, 6 wilayah adat ini pasti punya potensi-potensi kekayaan alam juga ya, terutama daerah Lapago dan Mepago itu di mana ada Freeport dan Blok Wabu dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi besar. Kemudian yang perlu digarap oleh sumber daya manusia anak Lapago dan anak Mepago. Jadi kalau misalnya pemekaran ini saya pikir baik sekali untuk bagaimana kita masing-masing bisa melihat sumber daya alam kita di wilayah adat. Sehingga ini juga daerah otonomi baru ini juga memproteksi kami anak asli Papua, khususnya kami anak adat Papua,
terutama dari anak adat dari daerah masing-masing, dari wilayah masing-masing, supaya bisa menggunakan sumber daya manusianya, mengelola sumber daya alamnya. Jadi saya rasa bahwa daerah otonomi baru ada baiknya untuk kita bisa menerima itu. Karena hari ini semua orang Papua itu musuh sama orang non Papua. Tapi orang Papua sendiri juga tidak sadar bahwa kita masih saling menguasai antara orang Papua sama orang Papua. Saya pikir dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru di 7 wilayah adat yang ada di Papua, sah-sah saja dan sangat baik supaya kita sama-sama bisa melihat itu. Mudah-mudahan keberadaan saya tadi dengan LIPI itu bisa menjadi penyampaian yang menjadi baik untuk negara ini melihat kami Papua secara baik. Itu. Terima kasih. Tuhan memberkati.